Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel Lisa Haliza. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku rekonstruksi sejarah Al-Quran dan The History of the Quranic Text. Di sini kita akan masuk kepada pembahasan unifikasi bacaan Al-Quran. Baik, langsung saja. Yang pertama, itu ada asal-usul keragaman bacaan Al-Quran. Jadi, sebab terjadinya perbedaan bacaan dalam tradisi qiraah 7 atau qiraah sab'ah dan tradisi-tradisi bacaan di luarnya adalah bahwa di kawasan-kawasan utama Islam itu yang memperoleh kiriman salinan mushaf Utsmani telah berdiam para sahabat Nabi yang darinya masyarakat wilayah tersebut mempelajari bacaan Al-Quran. Tetapi menurut sudut pandang tradisional, Lectiones terutama dalam kategori mutawatir dan masyhur, yaitu bersumber dari Nabi sendiri. Gagasan ini dipijahkan pada sejumlah hadis yang menegaskan bahwa Al-Quran itu diwahyukan dalam 7 ahruf atau 7 huruf ala sab'ati ahrufin. Sementara sejumlah hadis lainnya itu mengungkapkan pewahyuan Al-Quran dalam 7 ahruf tetapi tanpa merujuk perselisihan tentang perbedaan bacaan di kalangan kaum muslimin generasi pertama. Beberapa riwayat juga dikemukakan di atas. Berbagai riwayat lainnya dalam kasus ini menunjukkan bahwa perbedaan-perbedaan dalam pembacaan Al-Quran telah eksis di kalangan para sahabat Nabi, karena Al-Quran diwahyukan dalam 7 ahruf. Sebagian sarjana muslim itu menjelaskan pengertian sab'ah ahruf dengan al-abwab al-sab'ah, 7 gerbang atau segi yang dengannya Al-Quran turun. Ketujuh segi ini bertalian dengan perintah, larangan, janji, ancaman, perdebatan, kisah masyarakat terdahulu, dan perumpamaan. Ketujuh segi itu juga diberi kandungan lain, yaitu perintah, larangan, halal, haram, muhkam, mutasyabih, dan perumpamaan. Kemudian pemaknaan 7 ahruf berikutnya adalah 7 dialek lahjah yang berbeda, yakni dialek Quraisy, Huzhail, Thaqif, Hawazin, Kinanah, Tamim, dan Yaman. Menurut penjelasan ini, jika ketujuh dialek tersebut berbeda dalam mengungkapkan suatu makna, maka Al-Quran diturunkan dengan sejumlah lafaz yang sesuai dengan dialek-dialek tersebut. Tetapi, bila tidak terdapat perbedaan, maka Al-Quran hanya diturunkan dengan satu lafaz. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa pewahyuan dalam 7 dialek makna Al-Quran secara keseluruhannya tidak keluar dari ketujuh dialek tersebut, meskipun sebagian besarnya dalam dialek Quraisy, sebagian lagi dalam dialek Huzahil, dan seterusnya. Lalu, pandangan lainnya yang cukup bermasalah adalah pemaknaan 7 ahruf sebagai al-qiraah sab'ah, khususnya yang dihimpun oleh Ibnu Mujahid. Pandangan ini biasanya dinisbatkan kepada orang awam karena tidak satu ulama pun yang memegangnya. Sementara sejumlah sarjana muslim lainnya memaknai 7 ahruf merujuk kepada suatu bilangan yang tidak tertentu banyaknya. Jadi, 7 ahruf di sini bermakna bahwa Al-Quran dapat dibaca dalam berbagai cara. Inkonsistensi lainnya juga bisa dilihat dalam beberapa hadits yang menentukan pengalaman Ubay bin Ka'ab tentang keragaman bacaan. Dalam sebagian hadis diriwayatkan bahwa Ubay masuk ke dalam masjid dan melihat seseorang membaca Al-Quran yang berbeda dari bacaannya. Kemudian, berdasarkan argumen-argumen semacam itulah, sejumlah otoritas Syiah menolak keabsahan hadis-hadis tentang pewahyuan Al-Quran dalam 7 ahruf. Bagi mereka, Al-Quran diwahyukan hanya dalam 1 huruf dan berbagai perbedaan dalam pembacaan kitab suci disebabkan para perawinya. Gagasan ini dibicarakan pada pernyataan Imam Muhammad Al-Baqir dan Imam Ja'far Al-Shadiq. Tetapi penolakan kaum Syiah tersebut membawa konsekuensi yang jauh menjangkau.
Jika keragaman bacaan Al-Quran disebabkan para perawinya, maka yang menjadi masalah adalah bacaan mana yang bisa disebut sebagai bacaan orisinal dari berbagai bacaan yang ada dalam tradisi Islam. Jawaban yang diajukan untuk masalah ini adalah bahwa Al-Quran yang sejati akan dibawa oleh Imam Mahdi yang dinantikan kehadirannya. Kemudian penelitian-penelitian tentang bahasa Al-Quran itu justru menghasilkan kesimpulan bahwa bahasa yang digunakan kitab suci tersebut merupakan bahasa sastra artifisial yang dipahami seluruh suku di Arabia, semacam Hochsprache atau lingua French, tetapi bukan merupakan dialek suku atau suku-suku tertentu. Sejumlah informasi yang bersumber dari sarjana muslim sendiri bahkan cenderung menolak keyakinan bahwa dialek suku Quraisy identik dengan Hochsprache tersebut. Kemudian kita masuk kepada unifikasi bacaan Al-Quran. Jadi upaya standarisasi teks Al-Quran pada masa Utsman dalam kenyataannya tuh mengarah kepada unifikasi bacaan Al-Quran. Upaya Utsman dalam menciptakan keseragaman teks dengan jalan standarisasi dan pemusnahan mushaf non-Utsmani itu dilanjutkan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Upaya standarisasi yang dilakukan Utsman ataupun pada masa berikutnya oleh Al-Hajjaj bukannya tanpa rintangan, sebagaimana telah ditunjukkan dua sahabat terkemuka Nabi yang kumpulan Al-Qur'annya memiliki pengaruh sangat luas di kalangan kaum muslimin yang awal, yakni Ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari. Terlihat tidak menyepakati kebijakan Utsman dan menolak memusnahkan mushaf mereka. Generasi muslim berikutnya yang mengikuti jejak kedua sahabat Nabi tersebut masih tetap memelihara bacaan-bacaan non-Utsmani. Jadi kecenderungan yang kuat ke arah unifikasi bacaan Al-Quran semakin mengental dalam penerimaan teks Utsmani sebagai satu-satunya teks Quran pada tataran praksis. Pada abad ke-2 Hijriah, pendiri madhab Malikiyah Imam Malik Ibnu Anas merupakan orang pertama yang dengan tegas menolak keabsahan penggunaan bacaan Ibnu Mas'ud dalam sholat. Pada paruhan pertama abad kedua juga muncul upaya untuk mempertegas keragaman bacaan Al-Quran yang biasanya dikaitkan dengan nama Isa Ibnu Umar Ats-Tsaqafi, pakar bahasa dari Basra guru Al-Khalil Ibnu Ahmad. Pembatasan kebebasan dalam pembacaan Al-Quran pada gilirannya melahirkan berbagai upaya untuk menghimpun ragam bacaan yang ditransmisikan dari generasi-generasi sebelumnya. Tetapi dengan selesainya proses penyempurnaan aksara Arab yang mencapai bentuk finalnya menjelang penghujung abad ketiga Hijriah, aplikasinya dalam penyalinan Textus Receptus telah membawa bentuk keseragaman tekstual dan bacaan yang lebih luas dibandingkan yang bisa dicapai teks Utsmani dalam aksara orisinalnya. Eksistensi teks Al-Quran yang lebih memadai setelah diintroduksinya skriptoplena dalam penyalinan mushaf telah mendorong munculnya gerakan yang lebih kuat ke arah unifikasi bacaan pada masa berikutnya sekitar abad ke-4 Hijriah. Lalu 7 qiraah sab'ah yang dibangun Ibnu Mujahid dalam rangka membantu program unifikasi bacaan Al-Quran yang diupayakan para wazir dinasti Abbasiyah, Ibnu Muqlah dan Ibnu Isa, pada faktanya bukanlah pilihan yang bersifat arbiter. Di samping relatif memenuhi kriteria yang lazimnya digunakan ketika itu dalam menghimpun dan penyaringan bacaan, yakni keselarasan dengan Textus Receptus dengan bahasa Arab dan tawatur 7 qiraat tersebut pada faktanya juga mencerminkan sistem-sistem pembacaan Al-Quran yang populer dan berlaku di berbagai wilayah utama Islam. Kemudian, jadi sejumlah otoritas Sunni telah mengklaim 7 qiraah tersebut sebagai mutawatir dalam proses transmisinya yang merupakan salah satu kriteria penerimaan keabsahan bacaan. Pandangan ini didasarkan pada sejumlah pembagian, yakni yang pertama, terdapat suatu konsensus ijma' para sarjana muslim dari masa yang sangat awal hingga masa kini tentang kemutawatirannya. Yang kedua, perhatian penuh yang diberikan para sahabat Nabi dan generasi muslim berikutnya kepada Al-Quran. Yang ketiga, jika 7 bacaan tidak ditransmisikan secara mutawatir, maka Al-Quran pun tidak dapat dipandang telah ditransmisikan secara berkesinambungan. Yang keempat, jika bacaan-bacaan tersebut tidak dipandang sebagai mutawatir, maka hal yang sama bisa diterapkan pada beberapa tema Al-Quran.
Masalah kontroversial tentang kemutawatiran qiraat 7 ini ada baiknya didudukan dengan menelaah secara ringkas karir ketujuh imam qiraat tersebut dan orang-orang yang meriwayatkan dari mereka. Yang pertama itu ada Nafi. Ahmad ibnu Hambal menilainya tidak bagus dalam periwayatan hadis, sementara pakar hadis yang lain seperti Al-Duri, An-Nasai, dan Ibnu Haryan menilainya dapat dipercaya. Ibnu Al-Nadim menyebut sejumlah nama yang meriwayatkan bacaan Nafi, tetapi dua perawi langsungnya yang terkenal adalah Isa ibnu Mina bin Wardan, Abu Musa atau lebih populer sebagai Qalun, dan Utsman bin Sa'id Abdullah ibnu Sulaiman atau lebih populer sebagai Warsi. Yang kedua adalah Ibnu Katsir. Ali ibnu Al-Mudaini dan Ibnu Sa'ad menganggapnya dapat dipercaya, tetapi Ibnu Al-Hamdani memandangnya lemah atau tidak dikenal. Terdapat dua nama besar yang meriwayatkan bacaan Ibnu Katsir. Yang pertama adalah Ahmad ibnu Muhammad bin Abdullah bin Al-Qasim ibnu Nafi ibn Abi Buza atau Al-Buzi, dan yang kedua adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Khalid bin Muhammad Abu Ammar Al-Makhzumi atau Kunbal. Kemudian yang ketiga adalah ada Ibnu Amir. Jadi masyarakat Syria memandangnya sebagai otoritas dalam bacaan Al-Quran. Adapun dua perawi yang meriwayatkan kisah Ibnu Amir adalah Ibnu Ammar bin Nushair bin Masyarah dan Abdullah bin Ahmad bin Bashir atau Ibnu Dakwan. Kedua perawi ini tuh mempelajari qiraat Ibnu Amir melalui otoritas perantara. Kemudian yang keempat ada Abu Ammar. Jadi kalau Abu Ammar tidak satupun di antara imam qiraat 7 ataupun 10 yang memiliki guru mengaji sebanyak Abu Ammar. Tidak terhitung jumlah orang yang meriwayatkan qiraat Abu Ammar. Intinya banyak banget. Namun dua perawinya yang paling terkenal adalah Hafs bin Amr bin Abdul Aziz Al-Duri Al-Zadi dan Abu Syu'aib Shalih bin Ziyad bin Abdullah. Kedua orang ini tuh mempelajari qiraat Abu Ammar pada Yahya bin Al-Mubarak Al-Yazidi. Kemudian yang kelima ada Asim. Asim memiliki dua perawi langsung. Yang pertama adalah Ibnu Sulaiman Al-Asadi. Yang kedua adalah Syu'bah bin Ayas bin Salim Al-Hanat Al-Asadi atau Syu'bah. Menurut Az-Zahabi, Hafs terpercaya dalam qiraat konsisten dan akurat. Kemudian yang keenam ada Hamzah. Hamzah itu dikenal sebagai maha guru dalam qiraat, otoritas yang kompeten, terpercaya dan tiada bandingannya. Tetapi menurut Asajiyah, Hamzah memiliki ingatan buruk sekalipun dapat dipercaya. Qiraat Hamzah ditransmisikan sejumlah perawi. Yang paling populer di antaranya adalah Khalaf bin Hisham dan Khalid bin Khalid, tetapi kedua perawi ini mempelajari bacaan Hamzah melalui otoritas perantara. Yang ketujuh ada Al-Kisai. Al-Kisai ini memiliki dua perawi langsung untuk bacaannya. Yang pertama adalah Hafs bin Umar Ad-Duri atau Ad-Duri. Yang kedua adalah Al-Laits ibnu Khalid Al-Marwazi Al-Baghdadi. Adapun tiga imam setelah yang tujuh yang tadi Lisa sebutkan itu ada Abu Ja'far Al-Makhzumi Al-Madani, Yakub Al-Hadrami, ketiga Khalaf ibnu Hashim Al-Bazzar atau Khalaf. Kemudian sementara empat imam setelah yang 10 yakni Ibnu Muhaisin, Abu Muhammad Yahya ibnu bin Mubarak, Abu Sa'id Al-Hasan bin Yasar. Yang keempat ada Abu Muhammad Sulaiman bin Mihran. Berbagai sudut pandang dan daftar para imam qiraat yang berbeda di atas merefleksikan perdebatan sengit yang terjadi di kalangan sarjana sejarah muslim dari berbagai madhab dan pertarungan berbagai kecenderungan yang berbeda dalam masyarakat muslim. Namun lantaran dukungan yang kuat dari otoritas politik, akhirnya tujuh bacaan yang dihimpun Ibnu Mujahid diakui dan disepakati ortodoksi Islam sebagai bacaan resmi untuk Textus Receptus Utsmani. Lalu dalam qiraat kanonik, proses unifikasi bacaan juga dapat ditelusuri, terutama dalam kaitannya dengan bacaan lama dan bacaan baru di suatu wilayah yang sama. Hal pertama yang disepakati dalam proses unifikasi ini itu dilihat dari karakteristik tulisannya, adalah titik-titik diakritis untuk kerangka-kerangka konsonantal yang sama. Uraian-uraian sejauh ini memperlihatkan bahwa proses unifikasi bacaan Al-Quran berlangsung dalam dua etape. Pertama, unifikasi bacaan Al-Quran di suatu wilayah, misal, dan kedua, unifikasi bacaan antara wilayah-wilayah Amsar. Kedua proses ini ditempuh melalui apa yang secara teknis disebut sebagai ikhtiar.
yang berorientasi kepada prinsip mayoritas. Lalu kecenderungan yang kuat ke arah standarisasi bacaan semakin mengkristal pada masa-masa selanjutnya. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg di Mainz, Jerman pada abad ke-15 dan penggunaannya dalam pencetakan Al-Quran telah mempercepat penyebaran naskah yang dicetak menurut suatu sistem bacaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses unifikasi teks dan bacaan Al-Quran yang dimotori oleh Khalifah Utsman yang mencapai kemajuan berarti pada penghujung abad ke-3 Hijriah dengan selesainya penyempurnaan aksara Arab yang digunakan untuk menyalin Al-Quran, dan pada permulaan abad ke-4 dengan penerimaan ortodoksi atas 7 bacaan yang dihimpun Ibnu Mujahid baru mencapai titik kulminasi dengan dipublikasikannya Al-Quran edisi standar Mesir pada tahun 1923. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.